Hai, gue Putri. Buat kalian mungkin yang kemarin udah denger cerita gue yang berjudul Sang Penari, nah kali ini gue mau cerita pengalaman gue di tengah perjalanan menuju kota Bandung. Oke, langsung aja ya. Bulan September tahun 2019 kemarin, jadi ini kejadiannya sekitar 1 bulan sebelum kejadian Sang Penari. Jadi saat itu gue ada rencana mau ke Bandung. Waktu itu sih lagi sibuk-sibuknya pulang pergi Jakarta Bandung terus ya. Nah, gue udah beli tiket travel. Ternyata salah satu temen gue, sebut saja namanya Mbak Rita. Mbak Rita ini tahu gue mau ke Bandung. Dan ternyata dia juga mau mudik ke Bandung. Kebetulan dia orang asli Bandung ya. Dia punya rumah, punya keluarga di Bandung. Terus dia nawarin gue bareng. Put, lo mau ke Bandung juga? Udah bareng aja, gue nyetir bawa mobil sendiri. Lo temenin gue deh biar gue gak ngantuk di jalan, kata Mbak Rita kayak gitu. Ya gue denger tawaran kayak gitu dengan senang hati dong, karena gue jadi lebih hemat gitu. Pas hari H, Sabtu itu, kita gak jadi jalan jam 8, karena Jumat malamnya si Mbak Rita ini, ya gue sama Mbak Rita ada acara hari Jumat malam. Mbak Rita tuh tepar banget, capek banget. Jadi Sabtu pagi dia bangunnya agak siang. Kita nggak sanggup jalan pagi. Kita mutusin buat jalan Sabtu jam 12 siang akhirnya. Oke, sebagai gambaran Mbak Rita ini orangnya nyentrik banget. Dia perempuan yang gayanya kayak laki-laki banget. Rambutnya cepak. Pakai bajunya serba hitam-hitam dari atas sampai bawah. Dia dandan kayak gini tuh hampir setiap hari. Nggak selalu sih, hampir setiap hari. Nah, pas kita mau berangkat itu, dia pakai celana pendek warna hitam, pakai baju hitam, pakai lipstik merah. Dandanan dia yang nyentrik, gue udah terbiasa sama dandanan dia ini ya. Karena nyentrik banget ini, gue selalu mudah menemukan Mbak Tia dari kejauhan atau di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Agak ciri khas aja gitu. Pas kita mau berangkat, jam 12 siang, mendadak Mbak Rita ngomong kayak gini. Put, lo bisa nyetir mobil kan? Boleh nggak lo aja yang nyetir sampai Bandung? Gue nggak enak badan banget nih. Wah, gue deg-degan dong dengernya. Gue bawa mobil lo sampai Bandung. Lah lo sakit atau gimana? Atau kita mau batal aja? Tadinya gue udah rencana kayak gitu. Batal aja kali ya ke Bandungnya gitu kalau lo sakit. Kata dia, enggak jangan, gue tetap mau ke Bandung. Cuman lo yang nyetir ya. Nah, besok Minggu pas kita pulang Jakarta, gue deh yang nyetir gantian. Kata Mbak Rita kayak gitu. Alhasil ya udah kita tetap jalan. Jam 12 siang lagi panas terik matahari banget dari Jakarta Barat menuju Bandung. Gue yang nyetir. Baru banget jalan berapa kilometer dari apartemen si Mbak Rita ini, dia udah tidur di mobil. Tidurnya pules banget. Terus gue langsung yang, aduh, ini gue sama aja kayak jalan sendirian gitu, agak deg-degan juga, nggak ada temen ngobrol, bakal lewatin tol Cipularang yang panjang banget, sendirian lagi, maksudnya ya melek sendirian gitu loh. Ya udah, alhasil sepanjang jalan kan gue dengerin lagu aja kan, supaya ngusir ngantuk lah ceritanya gitu, biar nggak ngantuk, biar nggak bosen. Nah pas di kilometer 72 gue udah mulai ngerasa ngantuk. Itu pas belok, pokoknya pas ke arah Cipularang ya, kan kilometer 72 ada rest area. Gue berhenti sebentar buat beli kopi. Seingat gue di situ Mbak Rita sempat kebangun, nanya mau kemana. Gue bilang mau beli kopi bentar ya. Kata Mbak Rita, oh oke. Dia tidur lagi di mobil. Mobilnya nggak gue kunci. Gue beli kopi, udah kelar, gue jalan lagi. Panas terik matahari dari Jakarta Barat sampai kilometer 72 mendadak berubah jadi mendung di kilometer 89. Gue sadar kilometer 90 sampai kilometer 100 itu kilometer yang udah sering banget diomongin orang, udah sering banget ada kecelakaan besar-besaran. Jadi setiap mau masuk kilometer 90 sampai 100 gue selalu baca doa yang gue bisa. Entah itu ayat kursi, doa apapun itu.
Semua sampai surat-surat pendek gue baca semua. Biar lebih mawas diri aja sih. Bener aja. Begitu masuk kilometer 90. Tik, 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 hujan deras banget. Dan pas masuk kilometer 92, hujannya bener-bener langsung yang deras, kenceng, berangin. Gue panik, agak panik saat itu. Temen gue masih tidur, sama sekali gak bangun. Gue agak deg-degan juga. Gue perlambat laju mobilnya. Gue bahkan jarak pandangnya itu kan pendek banget ke depan ya. Gue khawatir lah sama mobil-mobil truk segala macam yang nggak bisa gue lihat karena jarak pandangnya terbatas. Gue nyalain hazard. Aduh sorry kalau gue salah sebut ya. Pokoknya lampu sen kanan kiri secara bersamaan, kalau nggak salah namanya hazard. Gue nyalain dua-duanya. Gue nyetir lebih berhati-hati di tengah hujan lebat dan anginnya kencang banget loh, dan itu hujannya gede banget. Gue agak kaget juga sih, perasaan tadi panas banget gitu, kenapa di kilometer ini doang yang di kepala gue udah horor banget, ternyata hujan deras banget. Deg-degan juga kan, tapi ya udahlah, positive thinking aja karena kan itu di atas gunung, jadi wajar kalau mungkin curah hujannya beda ya, agak tinggi kalau di atas gunung gitu. Terus di kilometer 97, mendekati kilometer 97 ya, yang ada rest area. Nah itu gue kebelet pipis. Akhirnya gue melipir ke kilometer 97 buat nyari toilet. Begitu masuk kilometer itu, gue keluar dari mobil sambil bawa payung. Kebetulan gue bawa payung pribadi ya, buat jaga-jaga di Bandung kalau hujan. Jadi gue turun, gue tinggalin mobilnya, kuncinya di dalam. Karena kan masih ada teman gue di dalam kan. Gue cuma turun doang. Selesai dari kamar mandi, gue ke Alfa lagi buat beli minuman anget lagi. Kalau nggak salah sih saat itu gue udah nggak beli kopi, karena sebelumnya kilometer 72 udah beli kopi. Di 97 itu gue beli teh. Kalau gue nggak salah ya, iya benar, beli teh panas. Oke, terus saat gue lagi beli teh, gue keliling ke bagian rak-rak makanan. Maksud gue tuh nyari cemilan. Di situ gue ngeliat Mbak Rita berdiri di samping gue, lagi ikut nyari jajanan dengan pakaian serba hitam-hitam itu. Gue udah bilang kan, gue gampang menemukan dia atau mengenali dia dari kejauhan atau di tengah kerumunan karena dandanannya nyentrik. Jadi begitu ada orang pakai baju hitam-hitam berdiri di sebelah gue langsung nengok. Dan gue lihat itu Mbak Rita. Dia diem aja, gak gerak, matanya aja gak gerak. Kayak orang bengong gitu, diem aja ngeliat ke arah tumpukan makanan-makanan di sana. Ya gue pikir dia mau belanja. Lah, Mbak Rita, lu turun juga mau jajan? Gak ada jawaban. Dia masih diem di tempat yang sama dengan postur tubuh yang sama, tegak berdiri diem. Ya gue bingung kan, ini orang lagi mikirin apa sih? Gue tanya lagi, mau beli apa Mbak? Biar sama gue aja sekalian sini. Dia masih diem. Terus, tapi saat itu gue nggak berpikir macem-macem ya. Gue kayak, ya udahlah, mungkin dia lagi mikirin yang lain atau dia lagi konsen banget milih jajanannya karena suara hujannya berisik banget di luar. Gue nggak ngerti. Yang jelas gue diemin. Ya udah deh, Mbak, gue bayar dulu nih ke kasir. Dia diem aja. Gue tinggal dong ke kasir. Pas gue bayar segala macem, gue ngelihat lagi nengok lagi sekali ke arah Mbak Rita. Dia masih berdiri di posisi yang sama, dengan raut muka yang sama dan cara berdiri yang sama. Terus gue putusin buat ninggalin dia dan balik duluan ke mobil, karena gue udah ngajak dia ngomong 2-3 kali dicuekin. Yaudah gue balik ke mobil aja. Pas gue keluar dari pintu si supermarket itu, gue ngeliat Mbak Rita berdiri di samping mobil yang gue parkir di rest area 97. Mbak Rita berdiri di sana, pakai payung hitam, pakai baju serba hitam-hitam, di samping mobil di luar. Gue kaget banget. Lah, itu Mbak Rita. Kok dia di samping mobil? Kapan dia keluar supermarketnya?
gue agak deg-degan, gue mau nengok ke belakang, mau nengok lagi ke arah supermarket tuh gue gimana ya, gue takut ngelihat dia kosong di situ udah nggak ada orang, tapi gue harus nengok ke belakang buat make sure gitu, yang gue lihat salah atau enggak gitu, kok ada dua gitu kan. Gue itu posisi lagi megang payung, gue udah megang payung sambil megang teh panas di depan supermarket. Duh, nengok nggak ya? Ya udahlah, gue nengok aja. Akhirnya gue mutusin buat nengok. Gue nengok pelan-pelan ke belakang. Kayak di film-film banget ya, tapi itu beneran. Gue deg-degannya tuh asli deg-degan beneran gue. Pas gue nengok ke belakang, pelan-pelan, Mbak Rita masih di situ, masih di dalam supermarket dengan posisi berdiri segala macam yang sama masih. Terus gue kaget kan, gue kayak, aduh yang asli yang mana nih? Gue deg-degan banget. Terus sempat terlintas, gue jadi kayak di film begini nih, kok ada dua gitu kan. Terus gue beraniin ke depan lagi, gue nengok ke arah mobil lagi, karena gue takutnya jangan-jangan itu maling atau siapa ya. Gue salah mengenali karena kan lagi hujan angin, hujan kencang banget kan. Gue beraniin pelan-pelan nengok ke depan lagi ke arah mobil yang gue parkir tadi. Masih ada dia berdiri di sana, pakai payung hitam, baju hitam. Masih berdiri ngeliatin ke arah gue. Itu gue bingung banget, gue harus ke arah siapa gitu. Mbak Rita yang asli tuh yang mana gitu. Gue bingung kan. Akhirnya nggak tahu kenapa, hal yang terlintas di pikiran gue saat itu adalah nelfon dia. Gue harus telepon ke HP Mbak Rita. Karena gue ngerasa yang asli itu pasti ngangkat telepon. Gue nggak tahu yang palsu itu siapa, gue nggak tahu yang asli yang mana, terus yang palsu itu siapa, kenapa ada dua. Yang jelas yang gue pikirin adalah gue harus telepon ke HP Mbak Rita. Gue ambil HP gue di tengah payung dan hujan deras itu. Gue mencoba telepon Mbak Rita. Pas telepon bunyi, langsung diangkat. Put, lo ngapain sih di depan situ? Gue tanya kan, Mbak, lo lagi di mana? Mbak Rita jawab, ya ini gue di dalam supermarket dari tadi, lo gue panggil juga nggak nyaut. Hah? Terus gue bingung kan. Terus gue nengok lagi ke belakang ke supermarket. Posisi Mbak Rita saat itu nggak berdiri termenung kayak yang tadi gue lihat. Dia posisinya lagi ngadep ke gue, megang HP, terus sambil ngomel-ngomel. Lu ngapain bengong di situ hujan-hujanan pakai payung di luar gitu? Nanti tungguin gue keluar dari supermarket dulu bentar, gue mau bayar. Terus gue bingung dong. Terus pas gue nengok lagi ke arah mobil, udah nggak ada. Mbak Ritanya udah nggak ada yang megang payung hitam tadi. Terus akhirnya gue nunggu Mbak Rita keluar, dia udah bayar ke kasir. Selesai bayar dia keluar. Lo ngapain deh berdiri di sini? Kan tadi gue udah bilang tungguin gue, malah ditinggal. Terus gue bingung, gue bengong aja, diem aja. Terus gue tanya, Mbak, lo udah lama di dalam supermarket dari tadi? Dia jawab, ya udah lama. Gue kan tadi ngeliat lo lagi bikin teh panas. Gue panggil, Put, mau beli cemilan gak? Elunya gak nyaut, diem aja ngeliatin teh panas. Terus gue makin bingung, maksudnya apa sih? Terus gue ngerasa dari tadi Mbak Rita yang diem aja di dalam supermarket. Gue udah panggil, gue udah sapa, dia gak nyaut. Terus kenapa Mbak Rita bilang gue yang gak nyaut? Terus gue bingung kan, maksudnya apa gitu. Terus gue bilang, lah kan dari tadi gue udah ngajak lu ngobrol Mbak, tapi lu yang gak nyaut. Tapi menurut Mbak Rita, gue yang dari tadi ngajakin lu ngobrol, Put, elunya gak nyaut, lu diem aja. Terus tahu-tahu lu jalan keluar, terus lu nelfon gue, maksudnya apa coba? Orang kita depan-depanan, ngapain lu nelfon gue? Terus gue bingung, di situ gue bingung, gue bengong, gue cuma bisa bengong. Kayaknya gue sama Mbak Rita ada di satu supermarket yang sama, tapi yang kita lihat kok beda gitu. Gue ngelihat Mbak Rita berdiri mematung, diem, gak ngomong apa-apa. Sementara Mbak Rita juga ngelihat hal yang sama gue. Gue cuman berdiri, diem, mematung, dan gak ngomong.
walaupun kita di satu tempat yang sama, kita kayak nggak di satu dimensi yang sama, gimana gitu. Jadi yang kita lihat tuh beda gitu. Dan gue nggak ngerti sebenarnya barusan gue dari mana. Gue kayak ada di situ tapi gue nggak di situ. Gue juga nggak ngerti deh. Terus akhirnya Mbak Rita cuman, udah yuk jalan lagi. Kita masih jauh nih ke Bandung ya gitu. Bisa ke sorean. Gue akhirnya jalan ngikutin Mbak Rita. Dan saat itu karena Mbak Rita masih gak enak badan katanya, tetap gue yang lanjutin nyetir sampai ke Bandung. Dan hujannya masih tetap deras. Begitu masuk kilometer 99 dan 100, hujannya berhenti. Hujan itu berhenti dari kilometer 101, bahkan kilometer 102 dan 103 jalanannya kering, gak ada hujan sama sekali. Gue saat itu masih positive thinking aja sih. Gue ngerasa mungkin daerah 90 sampai 100 itu memang daerah yang curah hujan tinggi. Gue nggak ngerti tentang struktur pegunungan di sana, di tol Cipularang itu gue nggak ngerti. Yang jelas ini asli hujan gede cuman ada di kilometer 90 sampai 100 doang. Sisanya kering, bahkan kota Bandung kering, gak ada hujan. Akhirnya gue nyampe Bandung jam 5 sore. 5 jam ya. Biasanya sih 3 jam juga bisa nyampe sih. Cuman ini kita agak telat. Gak tahu kenapa lama banget perasaan di jalan. Jadi 5 jam baru sampai. Gue turun di kosan teman gue yang lain karena gue gak nginep bareng sama Mbak Rita. Dan setelah nurunin gue, Mbak Rita pergi ke rumahnya di Bandung. Kita berpisah di situ. Sampai sekarang gue nggak ngebahas lagi sama Mbak Rita kejadian itu karena kita sama-sama bingung. Kita sama-sama nggak tahu kita berada di mana saat itu di kilometer 97 itu. Kita di satu tempat yang sama tapi kok kelihatannya kayak kita nggak ketemu gitu. Kita samping-sampingan tapi kita kayak saling gak ngelihat satu sama lain. Gue gak ngerti. Dan sebenarnya rekaman hujan di kilometer 90-100 ini sempat gue rekam beberapa detik. Ini gak patut untuk dicontoh ya, karena untuk nyetir mobil itu gak boleh sambil main HP. Tapi saat itu karena gue agak kaget ngelihat hujan sederas itu mendadak di kilometer 90-an, gue ambil HP dan gue ngerekam. Walaupun mata gue fokusin buat tetap ngelihat ke arah jalan, gue nggak ngelihat HP. Gue ngerekam sebisa mungkin beberapa detik. Terus gue pernah post hujan, ngepost peristiwa hujan di kilometer 90-an ini di Instastory gue. Buat teman-teman gue mungkin pernah ngelihat, gue pernah update. Tapi ini hal yang gak bagus buat ditiru karena bahaya banget. Lagi hujan deras harusnya gak ngerekam video atau apapun itu, gak main HP sama sekali, apalagi di kilometer 90-an ya. Cuman seenggaknya gue pengen ngerekam sedikit kejadian ajaib yang gue alamin saat itu.